Dulu para imam kita sempat bingung. Imam-imam kita sempat bingung, Pak. Apa beda kolbu dengan ruh? Apa beda ruh dengan nafs? Apa beda nafs dengan akal? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku tiupkan kepadanya sebagian dari hembusanku, rohku. Inni khaliqun basharan min tin. Rumusnya gitu. Aku ciptakan manusia, tubuh fisiknya dari tin, tanah. Tapi hayat yang ada di dalam dirinya itu adalah hembusan dariku, bukan ciptaanku. Maka saya menyebut dengan istilah yang mungkin belum diistilahkan ulama sebelumnya. Tubuh ini makhluk, ruh itu manfuh. Kalau ahli kalam menyebutkan ruh itu makhluk. Loh, ayatnya nggak ngomong begitu. Ayatnya cuma ngomong nafakhtu. Kalau makhluk tin, tanah itu dicipta. Tapi kalau ruh dihembus, apa maksud dihembus? Itulah yang dimaksud dengan min amri Rabbi. Itu urusan Allah, jangan kita cari-cari maknanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video kali ini saya ingin membahas Ar-Razi Hashim. Terlalu banyak ya di YouTube itu perkataan-perkataan yang bisa memberikan sangkaan yang salah ya. Jadi terkadang memang kita itu harus melihat ya, ada orang itu dia i'tiqadnya memang benar, tetapi perkataannya itu mengakibatkan kepada salah paham. Ada juga yang memang orang itu memang dia salah, maka otomatis apa yang keluar dari mulutnya itu kesalahan-kesalahan. Nah, Ar-Razi Hashim yang mau saya bahas di sini ini mengenai ruh ya. Saya ini memperhatikan beberapa videonya dia itu parah sekali ya, parah sekali. Jadi sok-sokan kayak wali begitu ya, atau murid wali, atau yang dibahas itu tentang nggak jelas begitu, yang dibahasnya itu bahasanya pun nggak jelas. Jadi kalau misalkan sampai dibilang dia itu halu, ya saya setuju ya, itu halusinasi itu. Jadi beberapa godaan ya di dalam suluk, di dalam bertarikat itu beberapa godaannya memang halusinasi. Ini cuman untuk informasi saja ya, saya itu pernah mengalami suluk seperti itu beberapa tahun itu, makanya saya tahu halusinasinya itu parah sekali. Nah, jika tidak selesai di dalam di dalam ilmu kalam, itu kita tidak akan bisa membedakan tuh mana yang halusinasi, mana yang benar. Nah, Ar-Razi Hashim dia itu kalau dilihat dari segi akidah, dia mengklaimnya Asy'ariyah Maturidiyah, dan dia pun memang membela Asy'ariyah Maturidiyah, dan belaannya itu sejauh ini tepat begitu kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi tatkala madhab akidah kita itu diserang sama Wahabi, dia itu membela dan belaannya tepat. Tapi kalau sudah ngomong ya, masalah-masalah yang jelimet seperti permasalahan ruh, kolbu, nafs, itu ngawur itu Ar-Razi Hashim itu. Tidak memberikan penjelasan. Jadi salah satu tugas ulama itu dia menjelaskan perkara yang samar, bukan mengkaburkan perkara yang memang sedari awal sudah samar untuk orang-orang awam. Nah, Ar-Razi Hashim sendiri saya lihat dari perkataannya, karena kita ini menghukumi zahir saja, itu mantiknya nggak selesai. Ya, saya bisa jamin itu mantiknya tidak selesai. Tasawurnya berantakan, menghukumi satu perkara kepada perkara yang lain itu berantakan, kemudian memahami qaulnya ulama itu berantakan. Nah, yang terakhir ini karena dia itu tidak menguasai balaghah juga. Ini saya akan buktikan ya. Jadi jangan heran dulu kenapa saya itu banyak nyalah-nyalahin orang. Ya karena videonya lewat di beranda, ya, lewat saya dengar ada masalah nih perkataannya siapapun itu. Ya, ini channel bukan khusus buat nyalahin Wahabi, bukan. Saya ini memiliki ekspertis di dalam mantik dan ilmu kalam. Ya, kalau tidak percaya silahkan uji saja, silahkan cek saja begitu. Itu ada perkataan dari Al-Imam Ghazali ya, kalau kamu itu mengaku sebagai penghafal Quran, itu nggak usah ngeluarin bukti kamu punya ijazah, atau nggak usah ngeluarin bukti bahwa kamu itu bisa menjadikan tongkat menjadi ular, nggak usah. Ya udah tinggal bacain aja Al-Quran gitu, tanpa melihat kepada mushaf satu Al-Quran penuh. Semua orang bakal percaya kamu itu hafiz Al-Quran.
Nah, untuk membuktikan bahwa saya ini ahli kalam dan ahli mantik, tinggal dicek saja begitu. Saya punya ekspertis di situ. Nah, ilmu kalam ini disebutnya kan usuluddin. Kalau tidak punya usul, ya nggak bakalan punya furu'. Nah, sedangkan tasawuf itu sudah jauh sekali. Itu wahabnya Allah Subhanahu wa taala, pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipinta secara khusus. Orang itu mau meminta, kalau nggak dikasih ya nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala itu. Memang sebagian ulama mengatakan kewalian itu ahwal qalbiyah itu kasbi ya, tapi pada akhirnya ya orang mengkasab juga kalau sedari awal tauhidnya salah, akhirnya kesananya akan banyak kesalahan. Nah, yang dilontarkan sama si Ar-Razi Hashim ini, dia mengatakan bahwa roh itu bukan makhluk, malah bawa-bawa ahlul kalam. Jadi kata ahli kalam istilahnya roh itu makhluk. Tapi gimana mau disebut makhluk? Al-Quran sendiri mengatakan itu manfuh. Ya, itu bahasa dia sendiri tuh. Jadi ngeluarin manfuh. Wa nafakhtu min ruhi. Jadi dimajhulkan jadi manfuh begitu. Ini apa-apaan gitu ya. Istilah dari mana kayak gitu. Seperti ini dulu. Dia itu memahami dari Al-Quran asli atau memahami dari terjemah. Kalau memahami dari Al-Quran asli, ya sudah sebutkan saja Al-Quran aslinya. Kalau mau diterjemahkan, pahami dulu balaghahnya. Ini saya punya ulama yang mana sangat saya kagumi kelihayannya di dalam balaghah. Itu diantaranya siapa? Diantaranya Al-Imam As-Sawi. Ya, itu terkenal dengan Hasyiah As-Sawi ala Jalalainnya. Kita akan lihat dulu ya secara umum, karena dia itu kan ngakunya ahli kasyaf tuh, ya, ahli ruh, ahli qalbu. Coba zahirnya dulu gimana. Imam As-Sawi ini beliau madhabnya Maliki ya, dan menghasyiahi tafsir Jalalain. Di dalam surah Al-Hijr ini ayat ke-29, bagaimana Al-Imam As-Sawi mentafsirkannya atau memaknai nafakh itu. Kemarin kan sudah, kalau mengatakan bahwa ruh itu makhluk itu sudah saya keluarkan beberapa kitab ya. Di antaranya Syekh Fakhruddin Ar-Razi sudah saya keluarkan, kemudian Jawharatul Tauhid yang mengatakan adanya ijma di situ sudah saya keluarkan juga. Nah, ini kita lihat di dalam surah Al-Hijr ayat 29. Kita lihat Jalalainnya dulu ya. Fa idza sawaituhu, yakni atmamtuhu. Dan tatkala aku, kata Allah, meluruskan manusia. Jadi maksud meluruskan manusia itu di dalam beberapa penjelasan mengatakan bahwa manusia itu satu-satunya hewan yang tegak, yang lain tidak. Jadi kebiasaannya hewan yang lain itu kalau makan itu menundukkan kepalanya, bukan mengambilnya kemudian memasukkannya ke mulut begitu. Nah, monyet kan ada ya, monyet itu dia ngambil makanannya, tapi jalannya bongkok. Ini yang tegak itu manusia, itu tafsir zahirnya seperti itu. Makanya atmamtuhu ditafsirkannya. Meluruskannya itu menyempurnakannya. Wa nafakhtu, dan aku tiupkan, yakni ajroitu, yaitu aku alirkan, aku berjalankan, fihi, di dalam tubuh manusia itu, min ruhi, yaitu ruhku. Ya, ini kalau misalkan ditafsirkan minnya itu min ba'di, ya, litab'id, ini bahaya. Itu kalau huruf itu harus tahu ya minnya min apa begitu. Kalau misalkan nggak tahu nih fihi min ruhi, itu dari ruhku, kemudian dianggap itu minnya itu litab'id sebagai bagian, jadi akan punya sangkaan bahwa kita itu bagian dari ruhnya Allah, ruhnya kita itu bagian dari ruhnya Allah. Itu bahaya. Maka dijelaskan fasoro hayyan, maka jadilah sol itu, patung yang sudah dibuat itu. Nah, ini kan sedang menjelaskan penciptaan Nabi Adam nih. Hayyan, dia jadi hidup. Wa idhofatur ruhi ilaihi tashrifun li Adam. Dan idhofah ruh kepada Allah itu untuk memuliakan Nabi Adam. Jadi kalau mau memahami idhofah ya, seperti Baitullah nanti ada kan, kemudian ibadullah, kemudian di sini ada ruhi yaitu ruhullah. Nah, itu jangan difahami tab'id, jangan difahami bagian, tapi fahami itu litasyrif. Jadi ruh, sudah ruh saja.
Lah kok disebut ruh Allah? Disebut ruh Allah karena Allah memuliakan itu. Ka'bah disebut Baitullah karena Allah memuliakan itu. Ya, memuliakannya itu dengan cara apa? Dengan cara Allah memerintahkan orang-orang supaya ziarah ke sana, ziarah ke Ka'bah. Nah, itu perkataannya Al-Imam Jalalain. Jadi tidak ada tuh bahasa-bahasa sedikit pun nafakho itu dimaknai meniup. Tidak ada, ya. Tapi dimaknainya itu ajro itu Jalalain. Adapun Al-Imam As-Sawi beliau mengatakan, ya, wa nafakhtu fihi min ruhi ai afaddu alaihi ruhan minal arwahil lati khalaqtuha, yaitu aku memberikanlah begitu ya kepadanya ruh dari ruh-ruh yang mana telah aku ciptakan. Jadi ruhnya itu diciptakan dulu. Nah, makanya ada pendapat para ulama bahwa alam arwah itu terdahulu daripada alam mulki. Ya, karena alam arwah itu kan masuknya alam malakut. Nah, di alam arwah kita itu ya sama dengan ruh-ruhnya malaikat, karena malaikat pun punya ruh. Jadi sebagaimana kita punya jasad, malaikat pun punya jasad. Sebagaimana kita punya ruh, malaikat pun punya ruh. Oleh karena itulah nanti para ulama mengatakan ya di dalam ilmu tauhid itu bisa dilihat di dalam Jauharah, malaikat itu nanti pun akan mati juga. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan malaikat tidak mati tapi mereka pingsan. Sebagian lagi. Cuman yang masyhur dan kuat itu yang mati, berarti ada ruhnya. Ya. Nah, itu setelah diciptakan. Jadi alam ruhnya sama dulu, bareng dulu. Nah, kemudian kalau malaikat mah disimpan kepada jisim yang latif, jismun latif, kalau kita disimpan kepada jismun yang katif. Jadilah kita itu ada di alam mulki, malaikat itu di alam malakut. Fasoro bihahayan, maka jadilah karena pemberian ruh itu atau karena ruh itu jisimnya Nabi Adam jadi hidup. Walaisal muradu an-nafkhu hakikatan, bukanlah yang dimaksud di sini meniup secara hakiki, listihalatihi 'ala Allahi, karena kemustahilan meniup secara hakiki itu atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mustahil. Jadi kalau meniup itu kan memberjalankan udara tuh. Itu. Jadi kalau di dalam tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kenapa disebut nafakhtu? Itu untuk memberikan isyarat kepada kita bahwa ruh itu mirip seperti angin, seperti roih. Jadi bukan kepada Allahnya yang meniup, bukan. Ya, karena yang namanya meniup itu menghembuskan angin ke dalam suatu lubang tuh. Itu namanya meniup. Jadi trompet ditiup begitu ya. Itu meniup secara hakiki. Bagi Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu mustahil, begitu, karena Allah bukan jisim. Sedangkan meniup itu arad, khos bagi jisim. Nah, terus kalau misalkan mengatakan ya, Ar-Razi Hasim ini kan dia ngakunya Asy'ariyah Maturidiyah, memang cuman nggak selesai. Asy'ariyah Maturidiyah keburu kenal sama Abati kayaknya tuh. Sayang sekali. Padahal kalau misalkan diteruskan sedikit saja, mentahkik sedikit ilmu kalam, dia tidak akan terjerumus kepada hal seperti ini. Begitu. Nah, cuman nanti begini ya. Ini kesalahan Ar-Razi Hasim yang satu ini tidak menjadikan jadi anti gitu ya, jangan didengerin, enggak juga. Ya kalau yang salahnya di situ aja. Mungkin yang lain-lainnya juga benar, cuman saya nggak menarik aja, nggak tertarik untuk membahasnya. Nah, kalau misalkan dia nanti ada rod ya. Oh, itu kan kata ulama zahir. Ya, itu kan kata ahli zahir, bukan kata ahlul batin, bukan kata ahlul qalbu. Allah ya, kita lihat dulu nih supaya punya konteks. Ini saya ada tafsir namanya Ta'wilat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ta'wilat Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah tafsirnya Al-Imam Al-Maturidi. Makanya kenapa Wahabi-Wahabi itu mereka tidak berani membahas Imam Al-Maturidi, karena Imam Al-Maturidi itu jelas kitabnya, maksud dalam pengertian jelas itu sampai kepada kita. Nanti tafsirnya itu berapa jilid ya? Ini tafsirnya 10 jilid. 10 jilid seperti ini sampai kepada kita ada. Al-Imam Asy'ari tidak sampai. Yang sampainya itu ya Ibanah. Kemudian Maqalatul Islamiyyin itu sampai kepada kita. Cuman bahasa-bahasanya di situ ya memang bahasa-bahasa yang sebagaimana plek-plek diambil dari Quran dan hadis. Nah, makanya oleh Salafi Wahabi itu dianggap bahwa Al-Imam Asy'ari itu seperti mereka itikadnya, padahal tidak. Insya Allah nanti kita bahas ya. Cuman kalau Imam Al-Maturidi nggak bakalan bisa nyala, karena Imam Al-Maturidi itu jelas kitabnya sampai kepada kita. Kalau
Imam Asy'ari itu yang sampai kepada kitanya pun maskuk, diragukan apakah itu memang dinisbahkan kepada beliau, apakah itu memang asli dari beliau atau dinisbahkan saja. Nah, Al-Imam Al-Maturidi misalkan ya mengatakan ini sudah ada masalah-masalah. Jadi masalah kayak Ar-Razi Hasyim ini bukan baru-baru saja, ini sudah masalah dari dulu, dari semenjak zamannya Al-Imam Al-Maturidi. Di dalam suratul Hijr ya, ayat 29 nih. Wa nafakhtu fihi mir ruhi wa qala fi ayatin ukhra fa nafakhna fiha mir ruhina. Jadi bukan hanya satu ya yang menjelaskan tentang quote and quote ya peniupan itu. Bagaimana beliau menjelaskannya? Lam yastabi hadza 'alan nas. Tidak jadi samar perkara ini atas manusia. Dalam pengertian ya, tatkala orang-orang Arab saat itu mendengar ayat ini itu tidak jadi samar. Enggak membingungkan kok ini, tidak membingungkan sama sekali. Walam yafhamu min qawlihi wa nafakhtu fihi min ruhi atau fa nafakhna fihi min ruhina ma fahimu min nafkhil khalqi. Dan tidaklah mereka, yaitu manusia yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Maturidi di sini, tidaklah memahami dari perkataan Allah, baik itu wa nafakhtu min ruhi atau fa nafakhna fihi min ruhina ma fahimu min nafkhil khalqi. Apa-apa yang mereka fahami yaitu meniup seperti tiupannya makhluk. Ya, jangan pakai seperti lah, yaitu tiupannya makhluk begitu. Enggak seperti itu. Tidak ada yang memahami seperti itu. Nanti akan menjelaskan kenapa tidak ada yang memahami seperti itu. Baru akhir-akhir ini saja ada orang yang memahami bahwa meniup itu ya ditiup gitu ya. Di manfuh. Fama baluhum fahimu min qawlihi thumma stawa 'alal arsy wastawa ila sama'i wa nahwihi istiwa al-khalqi. Bal fahmun nafkhihi min fahmin nafkhil khalqi aktsaru min istiwaihi. Jadi ini ada keheranan ya dari Al-Imam Al-Maturidi. Bagaimana mungkin begitu? Mudahnya saja ya, soalnya mentarkibnya susah. Kalau diterjemahkan satu-satu nanti susah memahaminya. Bagaimana manusia itu bisa memahami bahwa meniup itu sama seperti meniup ruh? Padahal ya dalam memahami istiwa, yaitu tsummastawa 'alal arsy dan istawa ila sama, itu pun tidak ada manusia saat itu, dalam pengertian ini salaf ya, salafus soleh, tidak ada yang memahami sama seperti istiwanya manusia. Nah, sama seperti istiwanya makhluk, tidak ada yang memahami seperti itu. Li'annahu amkana sorfal istiwa ila wujuhin wala yumkinu sorfan nafkhi fihi lakinnahu istabaha alaihim. Jadi kalau misalkan kita lihat secara lughah ya, secara lughah begini, mana yang lebih memberikan sangkaan kepada miripnya Allah dengan makhluk? Apakah meniupkan ruh atau istiwa 'alal arsy? Nah, yang lebih memberi sangkaan itu yang ini, yang meniup ruh. Bahasa ini, jadi bahasa wa nafakhtu min ruhi, wa nafakhtu fihi min ruhi, bahasa itu lebih memberikan sangkaan kepada orang Allah itu meniup. Kenapa demikian? Karena secara bahasa nafakho ini sudah tidak ada makna yang lain. Itu sudah meniup kalau nafakho. Kalau istiwa itu wad'ul awal, sudah banyak sedari awal. Nah, apabila wad'ul awal sudah banyak sedari awal, sudah jelas nanti para ulama itu tidak akan memahami ini sebagaimana makna zahirnya, karena makna zahirnya banyak. Karena makna zahirnya banyak, akhirnya harus mentarjih. Begitu salah satunya, harus ditentukan mana. Itu yang mentakwil tuh. Yang tidak mentakwil itu mentafwid, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menafikan makna zahir yang mustahil bagi Allahnya. Adapun nafakho ini enggak ada makna yang lain, tidak seperti istiwa. Istiwa itu kan kalau kata Yai Idrus Romli kemarin sampai 15 makna tuh. Ya, saya tidak mendapatkan sebanyak itu, tapi ya saya musalamah aja, beliau itu pengetahuannya lebih luas. Nafakho itu cuma satu saja, meniup saja sudah, tidak ada makna yang lain. Nah, meskipun ini cuma satu makna, tidak ada makna yang lain, tapi tidak ada salafus soleh yang memaknai ini meniup sebagaimana tiupan makhluk. Tapi heran, 1000 heran, orang zaman sekarang, kata beliau itu, kok malah memahaminya itu seperti tiupan makhluk. Nah, ini kenapa demikian? Ada nih ada ilatnya, ada alasannya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Maturidi, li'annahum iqtadaru fi'lallahi bi fi'lil khalqi. Itu karena mereka itu mengirakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi sedari awal pemahaman tentang perbuatan Allahnya sudah salah. Jadi perbuatan Allah itu disangkakan gerak dan diam.
Ya, sebagaimana kita, cuman gerak dan diamnya beda, kaifiahnya kita tidak tahu. Nah, seperti Wahabi itu, ya literalis, ya seperti itu. Makanya harus memahami dulu af'al Allah itu adalah ta'alluq, qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih daripada itu. Ya, yang sanggup kita pahami. Wala yumkinu sorfan nafkhi fihi lakinnahu ishtabaha alaihim. Dan tidak mungkin bukan sudah itu ya. Li'annahum iqtadaru fi Allahi bi fi'lil khalqi wa la yajibu ay yaqtadiru bil khalqi ala ma lam yaqtadiru fi qawlihi hududillah wa hukmillah atau hududullah wa hukmullah wa ibadullah wa khalqullah wa amsaluh atau wa amsalihi. Ya. Nah, ini jadi gimana ya? Dan tidak pantas sebetulnya kita itu mengira-ngirakan dengan perkiraan kita sebagai makhluk kepada perkara yang tidak mampu kita pahami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana sih kok kita ini makhluk ya, Allah itu khalik. Kemudian dikatakan kita itu meniup. Lah Allah meniup, kan heran itu pemikiran dari mana seperti itu? Itu tidaklah terjadi kalau bukan karena orang ini sedari awal sudah menganggap perbuatan Allah itu mirip dengan perbuatan manusia. Dan nanti ada kalimah-kalimah yang sama-sama tidak pernah dipahami demikian oleh salafus soleh, tapi dipahami demikian oleh umat yang belakangan. Seperti apa? Seperti hududullah, ya, batas-batas Allah. Nah, itu kan kalau raja-raja terdahulu itu suka punya lapangan, yang mana lapangan itu dipakai untuk mengembalakan sapinya atau mengembalakan kambingnya yang bagus-bagus, unta-untanya itu yang tidak boleh dipakai oleh rakyat yang umum yang biasa. Dan itu kan lapangan tuh hududul malik itu, ya. Itu adalah lapangan-lapangan. Cuman kan masa oleh sama Allah hududullah itu dimaknai seperti itu, kemudian hukmullah dan lain sebagainya. Nah, waqad akhbaro annahu, dan telah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un au talqinin minasyaiton, atau gara-garanya itu dia dibisik-bisiki sama setan begitu. Nah, ini talqinus syaiton itu ya bertorikohnya nggak benar, jadi ilmunya belum selesai ya, sudah tutorikohan lah kalau kata orang Sunda mah. Geus tutorikohan ilmu can bener. Ya akhirnya apa? Akhirnya yang masuk itu ini talqinun minasyayatin. Apa nanti indikasinya? Itu talqin dari setan, bertabrakan dengan ijma para ulama, bertabrakan dengan pemahaman para ulama zahir. Itu cirinya tuh. Karena yang namanya ahwal yang benar atau talqin yang benar, ya, dalam pengertian bukan talqin baca la ilaha illallah itu. Jadi ada kabar-kabar lah, ilham yang benar, itu tidak akan meruntuhkan zahir, nggak bakalan sama sekali meruntuhkan zahir. Yang ada itu melengkapi, bukan merubuhkan. Nah, ini tafsirannya siapa? Al-Imam Al-Maturidi. Nah, kalau tafsir Imam Al-Maturidi ini masih dikatakan, bukan, itu kan ahlul kalam. Oke, mau siapa? Mau ahli tasawuf? Saya kasih Syekh Najmuddin Al-Kubro. Ya. Mau bilang apa? Coba lihat kata beliau ini. Dikatakan di dalam suratul Hijr ayat ke-29. Nah, ini langsung dibahas saja. Fa idza sawaituhu bija'lihi qabilan linafkhati walirruhi almudhafi ilayya. Dan tatkala aku, kata Allah itu, menyempurnakan manusia, menyempurnakan dia, itu menyempurnakan Nabi Adam. Dengan cara apa? Menjadikan Nabi Adam itu bisa menerima linafkhati, kepada tiupanku. Nah, ini bahasa ahli hakikat nih. Dia menerima kepada tiupanku dan menerima kepada ruh yang diidhofatkan kepadaku. Kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku menghembuskan ke dalam dirinya itu ruhku. Yushiru, nah ini penjelasannya. Mengisyaratkan Allah itu bitashrifi hadhil idhofah, dengan apa? Dengan memuliakan idhofat ini. Ila ikhtisasir ruhi bi'a'lal maratib, dengan kekhususan roh sebagai ada dalam martabat yang paling tinggi, minal malakut, dari alam malakut, al-a'la yang tinggi, wa kamali qurbihi ilallah, dan kesempurnaan dekatnya kepada Allah. Jadi kalau memahami ahli tasawuf di dalam berbicara, itu kita harus memahami dulu balaghah yang tinggi, ya, karena mereka itu berbicaranya dengan dzauq, dan dzauqnya itu dzauqul arabiyah. Kita misalkan bisa melihat memang ada beberapa ulama tasawuf yang mana mereka itu, beliau-beliau itu tidak memiliki
kemampuan di dalam ilmu-ilmu zahir misalkan contohnya. Malah beberapa di antara mereka itu ummi, ya tidak bisa membaca. Tapi kan tidak bisa membaca itu mereka tetap bergaulnya dengan orang-orang Arab. Tidak bisa membaca itu untuk orang-orang terdahulu itu tidak terlalu menjadi masalah. Kenapa? Karena bahasanya sudah bahasa Dauqiyah, sudah bahasa Arab yang murni begitu. Itu sudah bahasa Arab yang bagus. Jadi nggak ada masalah juga kalau mereka nggak bisa baca, karena memang orang-orang seperti beliau-beliau itu kan ilmunya talqin tuh dari guru-gurunya. Nah, yang harus dipahami di sini ya, ini kan faidah sawaituhu itu kalau tadi ditafsirkan dengan dengan menyempurnakan, kalau Al-Imam Syekh Najmuddin Al-Kubro di sini menafsirkan ini dengan apa? Bahwa Nabi Adam itu disempurnakan ya, atau diluruskan itu dengan tinnya, sol-solnya, tembikarnya Nabi Adam itu bisa menerima kepada tiupan. Nah, tiupan ini majaz dan bisa menerima kepada ruh yang diidhofatkan kepada Allah. Kita bisa lihat di sini, yushiru bitashrifi hadhil idhofah ila ikhtisasir ruhi. Kenapa? Kemudian Syekh Najmuddin Al-Kubro ini memberikan istidlal kenapa ruh itu diidhofatkan kepada Allah, ditasyrif ya, dimuliakan dengan cara diidhofatkan kepada Allah. Ini karena ruh itu pada akhirnya, apalagi ruhnya manusia, ini akan menjadi derajat yang paling tinggi di alam malakut. Ya, karena ruh itu memang masuknya ke alam malakut. Jadi ruh malaikat dan ruh. Jadi ruh ya, kemudian jisimnya malaikat ataupun ruhnya malaikat itu ada di alam malakut. Nah, alam malakut ini ada marotibnya, ada martabatnya. Jadi malaikat itu lebih tinggi daripada jin tuh di malakut. Jin juga masih malakut juga. Kalau buat kita, kenapa? Karena malakut itu kan makhufiya'anna, perkara yang samar dari kita. Nah, jin itu termasuk samar dari kita. Itu alamnya alam malakut. Setan pun alam malakut juga. Nah, cuman ini kan nanti setan, jin, kemudian kayak iblis begitu, malaikat. Ini kan ada jisimnya, ada ruhnya tuh. Nah, jisimnya ini kan ada martabatnya. Jadi iblis yang paling rendah, kemudian setan ya agak mending daripada iblis. Kemudian jin. Setelah jin malaikat lah begitu ya, yang kita tahu itu. Nah, setelah malaikat itu kan ada ruh-ruhnya nanti. Ya, ruh-ruhnya ini pun nanti ada tingkatannya. Nah, yang paling tinggi itu di alam malakut ruhnya manusia begitu. Nah, kemudian Syekh Najmuddin Al-Kubro nanti menjelaskan kenapa ruhnya manusia itu di alam malakut derajat yang paling tinggi. Jadi jangan pakai ilustrasi, nanti bakal jadi khoyali sama kalian itu. Jangan pakai ilustrasi, jangan pakai bayangan, imajinasi, jangan pakai imajinasi. Oh, ada derajat tinggi. Nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu. Presiden itu meskipun dia ada di bawah di bawah hotel dan biar gampang lah ya, ada kepala desa itu di hotel tingkat yang paling atas, tetap presiden itu lebih tinggi. Jadi tingginya itu bukan tinggi hakiki, tapi ya ini martabat, ada marotibnya. Kemudian nanti menjelaskanlah kesananya itu ya. Cuman ala kulli halin tidak ada sama sekali menjelaskan ini bukan makhluk, tidak ada sama sekali. Itu setelah makhluk, wa ilah disosihi bi qabulin nafakhati fa innahu syurifa bi hadza tasyrif wa khussa bihi min sairil makhluqat, dan dikhususkan dari makhluk-makhluk yang lain. Makanya masih dimasukkan kepada makhluk juga. Ruh itu ya makhluk juga. Jadi jangan didengerin kalau misalkan ini kan bahasa Al-Qur'annya bukan makhluk. Al-Qur'an itu loh sastra ya. Jadi bahasa Al-Qur'annya gini, jangan sampai kita itu istidlal kepada hakikat suatu perkara dengan zahirnya Al-Qur'an. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita mau menanyakan nih, apakah ruh itu makhluk atau bukan? Disebutkan di situ wa nafakhtu. Ya, itu bukan makhluk tapi manfuh. Gimana istidlal seperti ini? Ya, nggak bisa istidlal. Itu bukan cara berdalil, ya. Bagaimana dengan ayat Allahu khaliqu kulli syai' itu? Allah itu yang menciptakan semua perkara, sedangkan ruh itu minal asya, dia termasuk syai', berarti dia itu termasuk dalam keumuman hadis itu, ayat itu, ya. Nah, ini kalau misalkan sebetulnya masih ada satu lagi ya, Tafsir Al-Jilani. Cuman penjelasannya nanti bakal panjang, soalnya bahasanya indah, ya. Jadi kalau mau memahami bagaimana para ulama hakikat lah kita sebut demikian, ya, di dalam menjelaskan suatu perkara, itu memang mereka memakai dengan bahasa-bahasa yang indah. Nah, termasuk di sini diantaranya Tafsir Al-Jilani. Cuman untuk saat ini kita cukupkanlah dulu sampai di sini ya. Nanti kalau misalkan ada komentar-komentar atau pertanyaan atau ingin diteruskan pembahasan ini, ya tinggal di
Komen di bawah, insya Allah kalau banyak yang minat nanti saya teruskan lagi. Begitu ya. Jadi saya emang nggak milih-milih lah kalau misalkan nanti apa Rozi Hashim ini bisa diikuti atau enggak. Ya itu mah terserah kamu ya. Pokoknya Mas Empa sudah menjelaskan dalam hal itu, dalam hal ini dia salah. Begitu. Dalam hal ini dia salah. Mutlakon salahnya itu. Nggak bisa ditolerir lagi. Itu kalaupun saya tidak bermaksud demikian, kalau tidak bermaksud demikian jangan ngomong kayak gitu, karena orang-orang nanti akhirnya bakal salah paham. Jadi kalaupun dia itu tidak dolun, ya dia itu mudilun, begitu, menyesatkan orang. Gitu, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.